Tapi kita perlu mengidentifikasi dulu sebetulnya masalah apa yang ada pada pasien maupun keluarga untuk masalah paliatif ini. Misal kita ambil contoh kanker serviks ya. Apakah ada masalah tertentu yang dialami pasien, misalnya ada kendala biaya perjalanan, atau misalnya ada kendala nyeri deh misalnya ya. Nah, itu kita perlu tangani satu persatu, dipilah, dan memang bisa dibantu oleh masyarakat juga. Baik, apa yang dimaksud dengan perawatan paliatif itu adalah sebetulnya tentang perawatan terhadap orang-orang yang menderita penyakit antara lain penyakit kanker, kemudian penyakit kronik dan infeksi. Nah, kalau untuk penyakit kanker tentunya rekan-rekan sudah mengetahui mulai dari awal terjadinya kanker sampai akhir terjadinya kanker atau penyakit terminal itu masuk ke dalam perawatan paliatif. Sedangkan untuk penyakit kronis yang mungkin belum diketahui banyak oleh teman-teman antara lain penyakit ginjal kronik yang sudah hemodialisa, nah itu termasuk penyakit paliatif. Kemudian penyakit jantung kronik yang sudah cukup berat itu juga masuk ke dalam perawatan paliatif. Selain itu juga penyakit paru obstruktif kronik itu juga termasuk perawatan paliatif. Sebetulnya ada beberapa penyakit lain yang bisa masuk ke dalam perawatan paliatif untuk penyakit kronik. Nah, untuk infeksi antara lain itu sebetulnya HIV/AIDS juga masuk ke dalam penyakit paliatif. Kemudian, mengapa keilmuan ini dibentuk? Karena banyak yang perlu mendapat perhatian, terutama untuk pasien-pasien tersebut tidak mendapat perhatian dalam segi selain penyakit fisik. Artinya segi psikis, spiritual, dan sosial itu perlu mendapat perhatian penuh untuk paliatif ini. Yang membedakan perawatan paliatif dengan perawatan lainnya adalah di sini perawatan paliatif itu ditangani secara holistik, eklektik holistik. Yang dimaksud dengan holistik adalah ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja untuk pasien, perawatan fisik, tapi juga perawatan psikologis, kemudian sosial, ekonomi, dan tentu saja bukan hanya pasien yang ditangani, tapi keluarganya juga perlu ditangani karena itu ada stresor tersendiri terhadap keluarga. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan meningkatkan kualitas hidup keluarga pasien. Selain itu juga meningkatkan, mungkin yang agak jarang disebut di Indonesia, meningkatkan kualitas meninggal pasien. Setelah yang terakhir adalah agar pasien terhindar dari rasa nyeri jika mengalami kondisi penyakit tertentu. Untuk penyakit apa saja yang kita utamakan saat ini sebenarnya adalah penyakit kanker. Mulai dari stadium awal terdiagnosis, kemudian stadium lanjutan, dan fase terminal. Nah, umumnya di Indonesia yang dikonsulkan ke bagian paliatif adalah bagian terminal, dan itu sebetulnya suatu hal yang sangat disayangkan, artinya tidak mendapat pendampingan dari paliatif. Kemudian penyakit kronis lainnya juga perlu mendapat perhatian, misalnya penyakit kronis antara lain diabetes, kemudian penyakit ginjal kronis, kemudian penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu juga hal-hal yang penting perlu mendapat perhatian, artinya perlu berkonsul ke bagian paliatif walaupun kondisinya masih ringan, karena ujung-ujungnya akan jatuh ke dalam kondisi yang buruk. Untuk penanganan nyeri di bidang paliatif itu terbagi dua. Yang satu non farmakologi atau tidak menggunakan obat, yang kedua menggunakan obat. Untuk yang tidak menggunakan obat, kita evaluasi dulu, identifikasi sebetulnya pasien ada masalah psikis atau tidak. Nah, pasien perlu diterapi untuk masalah psikisnya ini. Kemudian
Jika tidak teratasi, kita masuk ke pemberian farmakologi. Umumnya pada pasien kanker ya langsung ke pemberian farmakologi. Itu kita mengikuti derajat kriteria WHO. Jadi step ladder pattern itu kalau pada pasien kanker umumnya udah fast visual analog scale-nya di atas 3, umumnya kita berikan modalitas morfin atau setidaknya memiliki golongan opioid yang bisa diberikan untuk pasien. Nah, itu juga perlu diperhatikan komplikasi-komplikasi apa yang akan terjadi pada pasien dan efek samping dari pemberian morfin. Nah, itu perlu dikaji secara holistik dahulu sebelum diberikan. Umumnya untuk nyeri pada pasien paliatif, kita saat ini berfokus pada pasien kanker, itu umumnya akan diberikan golongan opioid. Yang paling mudah didapatkan antara lain adalah morfin. Kalau memang tidak bisa terkontrol dengan morfin, maka bisa kita berikan modalitas lain. Mungkin bisa dengan blok syaraf, seperti yang dilakukan di klinik ini. Jadi di klinik Indrayana ini kami menyediakan perawatan paliatif. Yang paling mudah dilakukan saat ini adalah sebetulnya pasien rawat jalan boleh datang ke klinik kami untuk diidentifikasi hal apa yang dibutuhkan untuk tata laksana pada pasien. Jika memang tidak memungkinkan atau tata laksana lanjutkan, boleh dilakukan home care. Jadi perawat datang ke rumah pasien, kemudian dipenuhi kebutuhan pasiennya secara tidak langsung, tapi di bawah supervisi dokter dari klinik tersebut. Ya, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya akut, semisal infeksi paru-paru, yaitu harus dirawat di rumah sakit. Kalau memang sudah membaik, ya kondisi misalnya pasien stroke ya, pasien stroke sudah tidak ada infeksi, itu boleh dilakukan home care. Dan memang sebaiknya disarankan untuk home care. Ya, demikianlah pembahasan tentang kedokteran paliatif dari saya, Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam. Saya dari klinik Dr. Indrayana di Jakarta, mungkin dapat membantu teman-teman sekalian. Demikian dari saya, terima kasih.